Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini ya, atau pertemuan kali ini akan membahas materi kaitannya dengan apa? Numerik ya. Tepatnya itu eh, numerik ability ya, atau kemampuan penalaran numerik ya. Jadi hubungannya nanti dengan apa? Angka-angka yang bisa jadi kaitan soalnya itu dengan pola bilangan, kemudian pola itu nanti tersusun dari beberapa bentuk ya, baik itu deret, kemudian gambar, ataupun yang lainnya ya. Kemudian berikutnya juga tidak hanya pola ya, tapi aljabar ya, yang hubungannya dengan apa? Angka ya, yang nanti bisa kalian apa lihat soal-soalnya ya. Mungkin soal cerita juga, ataupun soal bentuk aljabar seperti itu ya. Kemudian seperti biasanya ya, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa kita pahami ya, bisa kita apa namanya benar-benar paham secara utuh ya. Jadi ketika kita apa ketemu soal yang serupa itu bisa kita kerjakan seperti itu. Doa saya pimpin, berdoa mulai. Untuk materi kali ini, nah ini soalnya ya, ada 18, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas semuanya ya. Nah, nanti ketika ada apa namanya penjelasan, kemudian di tengah jalan kurang paham, itu boleh dihentikan ya, boleh di stop nggak apa-apa, biar nanti ketika saya jelaskan selanjutnya itu bisa dimengerti gitu. Ya. Apakah ini apa soal itu sudah Udah. kira-kira angkanya atau ukurannya itu sudah cukup atau kurang gede? Cukup, cukup. Cukup ya. Cukup, Nah, cukup, 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 cukup. nah, ini soalnya itu ada beberapa bentuk dari ini. Ini ada 4. Kemudian ada bentuk yang seperti ini ya. Kemudian ada lagi dalamnya angka semua ini yang lain ya. Ini sampai semakin susah. Gambaran dari soal apa? Ujian masuk kan IC ya. Ini sebenarnya mirip dengan matematika ya, tapi ini lebih ke apa namanya? Penalaran atau kemampuan kalian dalam apa? Nah, untuk yang pertama ini soal apa? Deret angka ya. Ini sebelum ke penjelasan nomor 1, macam kayak apa? Panduan untuk kalian ya dalam mengerjakan soal. Nah, nggak cuma hanya untuk ya yang perlu kalian catat ya. Yang pertama misalnya itu saya buat deret kayak gini, Mbak. Anggap saja bilangan gitu. Itu kayak gini, Mas. Ya, bisa satu-satu. Bisa juga apa? Kurang ya. Eh, bisa juga kurang ya. Kemudian bagi seperti itu. Jadi banyak ketentuan-ketentuan seperti itu. Eh, bisa juga bagi ya, bagi gitu. Ini banyak. Kemudian untuk penjumlahannya itu kadang nggak cuma apa? Penjumlahan yang sama ya. Jadi nggak selalu ditambah dua, tambah dua, tambah dua, atau dikurangi dua, kurangi dua, kurangi dua, nggak seperti itu juga ya. Itu yang dasar. Kadang penjumlahannya itu nanti semakin ke sana semakin naik gitu ya. Tapi naiknya pun juga apa? Juga membentuk pola gitu ya. Nah, kemudian nggak cuma satu loncatan, bisa juga seperti ini. Nah, 2 kali ya. Nah, ini. Bahkan yang lebih ribet lagi itu sampai apa? 3 ini. Nah, seperti itu ya dan seterusnya. Ya, gitu bisa yang perlu apa? Kalian coba ya di sini pahami ya bahwa yang namanya pola bilangan itu nggak selalu loncatannya satu ya, bisa juga.
juga 2, 3, dan seterusnya. Dan penambahannya itu nggak mesti sama, bisa juga berbeda. Tapi perbedaannya itu juga membentuk pola. Nah, sebagai contoh ini soal nomor satu. Soal nomor satu ini kalau misalnya dicermati angkanya ya, ini malah justru nggak butuh apa, nggak butuh loncatan ini, ya. Jadi ini berdiri sendiri gitu, ya. Satu itu didapat dari satu kuadrat. Dua didapat dari empat didapat dari dua kuadrat. 9 juga didapat dari 3 yang dipangkatkan 2. 6 itu 16 4 pangkat 2. 25 5 pangkat 2. Artinya angka-angka di sini itu angka-angka apa? Bilangan kuadrat ya. Yang apa? Polanya itu dari satu kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Jelas berikutnya itu apa? 6 kuadrat. Nah, ini. 6 kuadrat itu berapa? 30, 36 ya. Nah, ini. Iya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ini salah satu contoh ya. Bisa ya? Nah, ini soal nomor satu. Kemudian soal nomor dua. Kira-kira soal nomor dua itu jawabannya apa? B, B, 8 dan 7. 8 dan 7 ya. Ini kalau dilihat polanya itu nanti ada yang punya pandangan berbeda ya. Tapi secara apa? Secara apa namanya? Pola itu sebenarnya polanya itu sama ya. Atau mengikuti aturan yang benar gitu. Walaupun polanya berbeda. Nah, ini. 2 1 4 3 6 terus 5. Nah, dua angka berikutnya itu berapa? Nah, ini diperhatikan ya. Ada yang modelnya itu untuk menjawab seperti ini itu apa? Satu loncatan ini. Ya, satu loncatan. Boleh nggak apa-apa. Yang pertama ini berkurang satu, kemudian ditambah berapa? Tiga, berkurang satu, terus terus ditambah berapa? Tiga, berkurang satu, kemudian nanti seterusnya ini bertambah berapa? Tiga. Kalau ditambah tiga sini berapa? Delapan ya, yang tadi dijawab mbaknya. Kemudian berikutnya berkurang satu. Ini Satu. jadi berapa? Tuh, tujuh. Ada yang polanya seperti ini, Mbak. Dan ini nanti sama jawabannya. Melihatnya itu ini ternyata loncatannya itu dua ini. Nah, dua, empat, terus enam. Ini kan bilangan genap ya. Maka berikutnya itu setelah enam berapa? Delapan. Berikutnya ini satu, tiga, kemudian berapa? Lima, terus berikutnya tujuh. Dan ini sah-sah saja nggak apa-apa. Ya, kalian mau pakai cara pertama ataupun cara yang kedua. Yang penting kalian melihat itu polanya itu apa? Sama dan kalian tahu itu. Ya, bentuknya seperti apa. Nah, ini contoh apa? Salah satu deret angka, tapi ada beberapa cara, ya, cara pandang gitu. Saya yakin itu banyak yang pakai cara pertama ini. Karena kebanyakan itu melihat apa, angka itu biasanya loncatannya satu-satu terus. Anak itu sukanya kayak gitu. Tapi kalau sudah terbiasa itu ya bisa kayak gini ya. Dua, dua, sekali loncat itu dua gitu. Dan itu nggak masalah ya, sama saja. Sampai sini soal nomor satu dan dua ada pertanyaan silakan. Tidak. Tidak ya. Tidak, tidak. Baik, nomor tiga. Nomor tiga Tiga gimana Mas. ini? Satu, tiga, tujuh, 13, 21. Angka berikutnya berapa?
C 31 dan 43. Ya, polanya seperti apa, Mbak? Bisa kasih pendapat? Lihat sini. 1,3,7,13,21. Oh. Polanya itu kalau kalian perhatikan, Ini satu ke tuh tiga itu ditambah dua ya, eh, tiga ke tujuh itu ditambah empat, 4. tujuh ke tiga ditambah enam ya, tiga 6. belas ke dua satu ditambah berapa? Adalah 11. 8. 8. Nah, ini kan kelihatan ada 2, 4, 6 dan 8 itu bilangan apa? Bilangan ke Genap. 6 ya. Berikutnya ditambah berapa? Genap. Oh, berarti 30 ya. Tuh, berikutnya 1. ditambah 10 lagi berapa? 12. 12. Oh, maaf, maaf, dapat 12 ya. Ini jadi berapa? 40. 43. Bisa ya? Tak. Kok pakainya gitu? Iya. Hmm. Terus berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini jawabannya apa? C 13 dan 21. 12 dan 2. 1. Satu koma dua koma tiga koma lima koma delapan. Makanya ganjil apa kena ganjil? Tambahin 5, tambahin enggak. Terusnya Ya, polanya gimana? 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 3 tambah 5 5 tambah 3 8. Jadi untuk soal seperti ini ya, ini semacam ini deret mana apa? lagi? Fibonacci ya. Jadi untuk apa? Angka setelahnya itu jumlah dari angka sebelumnya ya. Misalnya ini 2 ya, saya mulai dari 2 ini. 2 itu didapat dari mana? Dari ini yang Satu dijumlahkan. tambah satu. 3 Oh. didapat dari mana? Ini dijumlahkan. 5 didapat Hmm, dari mana? Ini yang dua. dijumlahkan gitu ya. 2 tambah 3. 8 itu Iya, dari 3 3 tambah. tambah 5. 5. Tapi berikutnya di sini itu 5 ditambah 8 berapa? 8. 13. 13. 13. Maka berikutnya juga sama. Hasil dari 8 ditambah 13. Berapa? 21. 20. Ya. 21. Iya. Nah, ini soal nomor. Nah, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4 ini, deret bilangan. Ada pertanyaan, silakan. Tidak. Tidak, lanjut nomor 5. Nah, ini. Izin dulu sebentar, Mbak. Miau. Roar. Nomor 5 jawabannya apa? Saya jelaskan ya. Kalau kalian dapat soal seperti ini ya, saya tulis di sini nih. Misalnya di sini 52 ya. Kemudian ini 42, kemudian 7, 3.
Kuncinya itu di sini ya, di 42 ini. Nah, 42 itu ya didapat dari angka sampingnya ini, sepasang angka di sampingnya. Yang operasinya itu terserah kalian itu. Yang penting ketika dioperasikan hasilnya itu 42 ya. Dan operasinya nggak mesti satu, bisa juga dua ya. Bisa juga ada tambahan angka. Nah, dari angka 52 dengan 73 untuk ya. Nah, kalau saya lihat ini kita cari selisihnya, Mbak. Nah, 73 73 dengan 52 itu selisihnya berapa? Cari selisih ya. Nah, selisihnya berapa ini? 3 kurangi 2 sah 1. Nah, 7 kurangi 5 2 1. Dua. Nah, Dua. 21 itu untuk mendapatkan 42 itu berarti dikali berapa? Kali 2. Dua. Maka untuk angka yang berikutnya ini juga sama caranya seperti itu. Ya, artinya apa? Angka 44 dengan 81 cari selisihnya ya, kemudian baru dikali 2. Ini kalau dicari selisihnya berapa? 81 dengan 44. 34. 24 43. benar. 43. Selisihnya berapa? 43 benar. 3. Selisihnya itu berapa? 37. 37 ya. Tujuh. Nah, setelah dapat selisihnya baru dikali berapa? 2 sesuai dengan ini. Dua. Jadi pola yang pertama ini yang kalian dapatkan itu dipakai ya untuk menjawab soal itu ya. Nah, 37 kali 2 berapa? 74. 74. 24. 4. Letakkan di sini gitu. Eh, paham ya? Ya, Ya. Ini soal bentuk yang lain. Mungkin kalian belum pernah ketemu soal kayak gini ya. Nah, artinya apa? Untuk nilai tengah didapat dari nilai sampingnya. Ya, yang operasinya itu nanti menyesuaikan. Bisa selisih, bisa jumlah, bisa juga selisih dengan kali, jumlah dengan kali, jumlah dengan bagi, macam-macam gitu ya. Contoh nomor berikutnya ini, nomor 6. Kira-kira bisa nggak dari penjelasan nomor 5 itu? Kira-kira jawabannya apa? 108, ini tengahnya 130. Kira-kira untuk mendapatkan 130, angka 108 dengan 152 itu diapakan? Kira-kira diapakan ini? Ada yang bisa? Di jumlah ya. Kalau di jumlah berapa? 108 dengan 152. 200? 160. 160. 260. Nah, untuk mendapatkan 130 berarti diapakan ini? Dibagi 2 ya. Nah, maka untuk angka yang ini yang mau kita cari ya, kita bisa cari dengan pola yang sama ini. Nah, artinya apa? Artinya 96 dengan 162 itu kalian apakan? Kalian jumlah ya. Di jumlah itu berapa di sini? 258. 258. Iya. Nah, kemudian setelah itu dibagi 2. 2. Berapa itu? 129. 129. 2, 9 ya. 129.
Mungkin eh. mungkin ada yang melihat itu yang lain ya. Misalnya 130 itu apa? Nilai tengah dari kanan dan kiri. Boleh nggak apa-apa. Tahu nilai tengah itu didapat dari mana? Dari rumus ini sebenarnya. Dijumlah bagi dua itu nilai tengah ya. Ini kan nilai tengahnya. Kalau kalian mau ngitung. Nah, tapi untuk rumusnya, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, bukan seperti itu ya. Memahaminya bukan nilai tengah atau apa ya. Tapi memahaminya itu apa? Angka kanan dan Kanan kiri kiri. kalian operasikan ya. Kemudian mendapatkan nilai tengah seperti itu. Seperti apa ya? Entah itu plus dengan bagi atau plus saja juga mungkin bisa seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Yang bentuk seperti Gak ini. ada. Bisa ya? Oke, bentuk kayak gini diingat-ingat ya. Kalau kalian dapat soal kayak gini, yaitu ya cara mengerjakannya. Ya, harus tahu karakter soalnya. Kalau nomor 7 ini, sudah pernah ketemu soal kayak gini. Belum. Kalau soal Belum. nomor 7, caranya gini Mbak Mas ya. Ini diingat-ingat terus ya. Ini tuh kalian anggap seperti manusia ya, orang gitu. Artinya di sini ada dua tangan, dua kaki, dengan kepala gitu ya. Nah, hampir dipastikan kalau dapat soal seperti ini, mesti yang ditanyakan itu di kepalanya itu. Nah, kepala itu didapat dari mana? Dari pasangan tangan dengan pasangan kaki gitu. Lah, pasangan tangannya itu nanti diapakan, itu terserah. Kaki juga sama operasinya, bisa plus, bisa minus, bisa kali, bisa bagi. Kemudian dari hasil itu ya kalian operasikan sepasang tangan dan sepasang kaki itu akan mendapatkan kepala seperti itu ya. Jadi jangan seperti ini ya memahaminya. Kaki kiri dengan tangan kiri, nanti kaki kanan dengan tangan kanan. Enggak seperti itu ya. Tapi tangan-tangan, kaki-kaki dapat kepala gitu ya. Nah, dari angka yang kalian lihat ini, perhatikan ya, 7647 kira-kira 76 diapakan? 4 dan 7 itu diapakan? Untuk mendapatkan angka berapa ini? 14, ya. Kalau diperhatikan 7 dan 6 itu dikali nih. Nah, kalau dikali hasilnya berapa? 7 dan 42 ya. 42. 42. 4 dengan 7 itu cari 42. selisihnya. Kalau cari selisihnya berapa? 3 ya. 3. Nah, 42 dengan 3 ya kira-kira diapakan untuk mendapatkan angka 14? Di dibagi ya. Nah, Dibagi. dibagi. Iya. Paham ya? Jadi Ya, 14 itu didapat dari mana? 42 yang dibagi 3. Nah, pola 3. ini kalian pakai untuk jawab soal ini. Nah, berarti 12 dengan 7 diapakan ini? di Dikali. 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 Kalau dikali berapa? 84. 24. 4. Terus 9 dengan 6 diapakan? Selisih. Selisih. Nah, selisihnya berapa? 3. Ya, Nah, berarti Y itu 3 ya. sama dengan berapa? 84 terus Dibagi 3. dibagi 3. Berapa 84 Anjol. dibagi 3? 28. 28. 28 28. berapa? 28. Wah. 28 ada nggak? Ada. Ada. Kayaknya ada. Oke. Gak ada. Pasti. Oke ya, berarti nggak ada, nggak apa-apa. Kira-kira ada cara lain nggak selain ini? Ini sudah benar ya ketemu 14. Nah, boleh kayak gini. Ternyata kalau memang nggak ada, kita cari pola yang lain. Kira-kira ada nggak, Mbak? Mbak? Coba. Kenapa dapat 14? Kalau nggak ada, berarti memang apa? Ini nggak ada jawabannya ya. Jawaban yang benar berapa ini?
8 bagi 3 itu kan berapa? 28. 28. Oke. Silakan bisa dicek ya. Amin. Oke, bisa ya. Kemudian soal berikutnya. Ini jawabannya yang bawah ya. Ini ya. Ini tuh harusnya mungkin 6 ini ya. Ini harusnya 6 ya. Kalau 6 nanti harusnya ketemu berapa? 24. Berikutnya. Ini juga sama ya. Cuman di sini itu bedanya apa? Enggak ada kepala tapi pakainya apa ini? Perut ya. Nah, Ya. iya, perut atau dada ya. Ini juga sama Perut. caranya. 33 dengan 26 kita apakan coba? Kita cari selisihnya ya. Atau kurangi boleh. Kalau dikurangi berapa? Nabi Muhammad. Kalau dikurangi berapa? 7. 7 ya. Tujuh. Nah, Ya. kemudian ini diapakan? Aneh. Jumlah berapa? 8. 8. Berarti 6 dari mana ini? 7 kali 8. Ini kalau kalian kurangin yang bawah, 7. apa X-nya? Nah, sebenarnya ya. Berarti ini dijadikan perut ya, 56. Oke, soal seperti ini 7 dengan 8 ada masalah tidak? Ya. Ya. Tidak. Ya. Intinya apa? Intinya itu kalian gimana bisa cepat ngitung gitu ya. Iya. Ya. Ya.